Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi di season 2 episode 8. Wah, gak kerasa ya udah 8 episode. Kita udah membuka season 2 ini dengan level kesadaran Al-Fatihah, Iftitah, Basmalah, Ta'udz, dan kemarin terakhir Basmalah terakhir ya. Dan hari ini kita akan membongkar lagi nih. Tentu saja bersama Mas Sony Wicaksono. Kita sapa dulu. Mas Sony, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Oke. Ini episode ke-8 kita mau ngobrolin apa nih Mas Sony nih? Kita mau ngobrolin tentang hamdalah. Hamdalah. Oh, sip. Jadi kan Bismillahirrahmanirrahim, habis itu kan alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin, tapi kita akan bahas secara lebih dalam sampai kepada pengalamannya. Oke. Iya. Oke, jadi bismillah udah, hamdalah. Jadi kalau alhamdulillah itu kan yang kita kenal ya bukan cuman ya, maksudnya segala puji hanya milik Allah gitu kira-kira. Nah, itu pendalamannya tuh seperti apa Mas Sony? Silahkan. Iya, terima kasih ya. Jadi kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di season 2 ini kan intinya kita mau bahas tentang Al-Fatihah, yang artinya itu membuka hati kepada Allah lebih seutuhnya ya. Dan membuka hati kepada Allah lebih seutuhnya itu di episode 1 kita bahas tentang level kesadaran, di mana di dalam Al-Fatihah ini kita itu akan naik kesadaran dari kesadaran sehari-hari atau kesadaran otak menuju kesadaran yang lebih dalam yang namanya kesadaran hati atau hati nurani. Tapi hampir semua dari kita tuh hatinya masih tertutup, jadi kita di dalam Al-Fatihah ini kita dihimbau lah ya, nggak diwajibkan sih, dihimbau oleh Allah ya, karena Allah nggak pernah memaksa ya, untuk membuka hati kita supaya hati kita terbuka lebih seutuhnya kepada Allah. Sehingga waktu di season 2 kita bahas tentang hakikat Al-Fatihah itu, yang artinya adalah doa saat-saat dimana kita bisa membiarkan hati kita dibuka oleh kasih sayang Allah. Yang berikutnya kita bahas juga tentang tumaninah yang artinya santai ya. Kemudian kita bahas juga tentang iftitah, yaitu mempersiapkan hati kita, memasrahkan hati kita kepada Allah untuk dibuka. Lalu kita bahas juga tentang khusyuk yang artinya bukan serius tapi artinya santai, sesantai-santainya atau sungguh-sungguh santai, 3S ya. Nah ini semua berkaitan semua ya, jadi kalau ikut nonton episodenya hanya yang ini, nanti di belakangnya harus ditonton juga gitu supaya jadi satu kesatuan. Nah lalu Ta'udz, di mana kita berdoa agar kita selalu di bawah perlindungan dan bimbingan dari Allah melalui kasih sayangnya, agar di dalam prosesnya itu murni yang Allah kehendaki. Nah kita juga bahas tentang Basmalah ya terakhir ya, di mana kita itu kita sambil juga latihan di situ, kita membiarkan kasih sayang Allah bantu untuk kita ditarik masuk ke dalam kasih sayangnya semakin dalam, untuk bisa mengandalkan kasih sayang Allah. Jadi bismillahnya itu bukan sekedar di mulut, tapi mengandalkan kasih sayang Allah di dalam segala hal, tetapi diawali dengan ketika kita membiarkan hati kita dibantu oleh kasih sayang Allah, membuka hati kita, membuka. Jadi hubungan kita dengan Allah itu makin baik ya. Nah, di dalam episode yang kali ini itu kita akan bahas mengenai hamdalah. Hamdalah itu kan kalau dibaca itu kan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi di dalam bacaan kan ada tasbih, ada takbir sama tahmid. Tasbih itu kata-katanya subhanallah, takbir itu Allahu Akbar, tahmid itu alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini 3 kesatuan yang jadi satu ya. Dan kalau kita lihat dulu, sekarang kita belajar teorinya dulu, nanti kita praktek ya Kang Abu ya. Iya, itu yang paling penting sih prakteknya biar mengalami gitu. Iya. Nah, jadi kan kata-katanya itu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi
kita perlu tahu ya, saya ulang lagi sedikit, bahwa misalnya di surat An-Nas ya, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Rob itu artinya Tuhan sebagai Rob itu artinya pengatur kita. Jadi yang mengatur seluruh hidup kita, seluruh alam semesta ini, segala hal sampai ke yang paling dalam, sampai nanti hati kita juga diatur oleh Allah sebagai Rob ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Allah itu Malik. Nah, makanya nanti di dalam pembahasan selanjutnya nanti ada Maliki Yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah, kita akan bahas lebih lanjut. Malik itu artinya raja, penguasa. Jadi yang menguasai seluruh diri, seluruh hati kita, seluruh segala-galanya itu kita pasrahkan kepada Allah agar dapat dikuasai oleh Allah sebagai raja, penguasa. Ya, Malikin nas, Ilahin nas. Ilahin nas itu artinya Allah sebagai ilah. Ilah itu artinya sesembahan. Sesembahan itu artinya segala sesuatu yang dominan di hati dan pikiran kita, itulah sesembahan kita ya. Nah, jadi di dalam kali ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu artinya segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam ini gitu. Yang mengatur seluruh alam ini termasuk diri kita. Ya. Nah, ini ada perlu saya ulangi lagi ya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu adalah segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Tuhan sebagai pengatur seluruh alam ya. Nah, kita perlu tahu bahwa seluruh alam ini itu tunduk patuh kepada Allah ya. Tunduk patuh kepada Allah untuk diatur oleh Allah ya. Kalau di episode sebelumnya itu melalui af'al Allah, melalui perbuatan Allah itu mengatur alam semesta ini. Jadi kalau kita lihat seberapa complicatednya, seberapa rumitnya alam semesta itu, satu sama lainnya itu tidak saling kacau, karena semua ada yang ngatur gitu ya, semua ada yang ngatur. Nah, sebenarnya di alam semesta ini itu semuanya itu diatur oleh Allah sebagai Rabb. Hanya masalahnya kalau alam semesta itu diatur Allah itu dengan sukarela ya, dengan dengan tanpa diberi pilihan gitu loh. Jadi mereka tidak punya pilihan. Nah, jadi kalau dibilang tuh tunduk patuh tuh bahasa Arabnya tuh hakikatnya adalah Islam. Islam itu artinya tunduk patuh. Jadi Islam itu artinya tunduk patuh. Jadi seluruh alam semesta ini sudah aslam, tunduk patuh kepada Allah, tapi karena mereka tidak diberi pilihan. Gitu. Nah, sedangkan yang namanya manusia, yang casingnya manusia di dalamnya ada zat Allah, itu diharapkan juga tunduk patuh, tapi mereka dengan memilih, dengan pilihan, gitu, ya. Nah, coba dibuka surat 3 ayat 83. Oke. Ya, Kang Abu boleh minta tolong, surat 3 ayat 83. Surat 3 ayat 83. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, terima kasih. Jadi di sini ada kata-katanya aslama mantis samawati wal ard. Jadi seluruh yang di dalam langit dan bumi itu aslama. Aslama itu artinya Islam. Islam itu artinya tunduk patuh. Jadi Islam itu jangan cuma dipersempit sebagai sebuah label kelompok agama yang namanya Islam, tetapi seluruh alam semesta ini pun sebenarnya Islam, yang artinya tunduk patuh kepada Allah. Tetapi ada yang dengan suka, artinya diberi pilihan. Maksudnya ini bukan suka ya, kalimat aslinya itu boleh pilih gitu. Ada juga yang bukan terpaksa, tapi karena Allah tidak pernah memaksa ya, tetapi tidak diberikan pilihan gitu. Nah, kira-kira ya, di alam semesta ini semuanya itu adalah tunduk patuh kepada Allahnya tanpa pilihan, kecuali kita manusia ini sebagai yang di dalamnya ada zat Allah itu harusnya tunduk patuh kepada Allah karena benar-benar sadar untuk memilih untuk tunduk patuh gitu. Karena kita boleh juga nggak tunduk patuh gitu. Ya. Di ayat Al-Quran dibilang boleh beriman, boleh juga kafir. Jadi
kita memilih untuk tunduk patuh. Sebagaimana alam semesta ini tunduk patuh kepada Allah ya. Buka lagi deh surat misalnya surat 6 ayat 49 gitu. Oke. Surat 6 ayat 49. Dan orang-orang yang bukan. Surat 2:116, maaf. 2:116. Oh iya, oke. Ya. Mereka orang-orang kafir berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, semua tunduk kepadanya. Iya, jadi semua yang di langit dan di bumi itu tunduk patuh kepada Allah. Tidak ada yang tidak tunduk patuh, tapi memang manusia itu diberi pilihan. Ya, diberi pilihan untuk tunduk patuh kepada Allah. Nah, kalau kita lihat di Al-Quran itu, sebenarnya seluruh alam semesta ini dalam posisi tunduk patuh. Buktinya apa? Buktinya mereka itu selalu dalam keadaan bertasbih atau memuji nama Allah, gitu ya, dengan kalimat yang kita tidak tahu, gitu, tidak sadar. Kalau kita tidak ada di frekuensi itu, makanya nanti kita akan dibimbing kasih Allah masuk ke dalam frekuensi itu ya. Jadi semua tunduk patuh. Seperti misalnya tanaman ini nih tunduk patuh kepada Allah karena dia begitu ditanam ya dengan biji yang seperti ini, lalu kemudian dipupuk segala macam, dia akan tumbuh ke atas. Ini tunduk patuh nih. Nah, sebenarnya tanaman-tanaman ini dan alam semesta yang alami natural begitu ya, itu sedang memuji nama Allah loh dengan bahasa yang kita tidak sadar gitu. Ya. Jadi mereka itu memuji nama Allah dengan kalimat-kalimat dengan bahasa yang kita nggak sadar. Nah, ya, coba dibuka tuh surat 17 ayat 44. 17 ayat 44. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, semua yang langit yang 7, bumi dan semuanya di dalamnya itu bertasbih kepada Allah. Tunduk patuh kepada Allah, bukan sekedar tunduk patuh, tapi dia bertasbih, memuji nama Allah. Gak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, gitu. Tapi kita tuh nggak bisa tahu kenapa, nanti kita bahas ya. Kita tidak mengerti tasbih mereka itu. Sungguhnya dia Maha Pengampun, Nyantun lagi Maha Pengampun. Sebagai contoh misalnya tanaman ini ya, tanaman ini itu dia bertasbih loh kepada Allah. Dia tunduk patuh loh kepada Allah. Kalau kita bisa ada di frekuensi tanaman ini, dia tuh sedang memuji nama Allah gitu. Nah, jadi karena dia tidak sedang, nanti kita bahasnya ke dalam kesibukannya, dalam kepentingannya, dia hanya tumbuh tunduk patuh kepada Allah dan bertasbih kepada Allah. Burung-burung yang lagi terbang mengepakkan sayapnya itu sedang bertasbih loh kepada Allah, sedang memuji nama Allah. Nah ya, coba kita buka surat 24 ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah kamu tahu bahwasannya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi burung itu mengembangkan sayapnya sedang apa? Sedang tunduk patuh pada Allah, sedang bertasbih kepada Allah dengan bahasa yang kamu tidak mengerti gitu. Kita kelihatannya burung lagi terbang aja. Matahari lagi terbit aja. Mereka itu sedang bertasbih kepada Allah. Semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Semuanya tunduk patuh kepada Allah. Tapi ada anggota dari alam semesta ini yang tidak sedang bertasbih terus, yang namanya kita. Karena ada sibuk-sibuknya. Kita manusia. Ya, kita semua lagi sibuk sendiri-sendiri gitu. Nggak sedang bertasbih kepada Allah, ya. Karena mereka itu menjadikan Allah tidak hanya sebagai ilah sesembahan,
tapi juga sebagai Rob pengatur. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Semua diatur oleh Allah. Tunduk patuh kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Memuji nama Allah. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita ada di dalam frekuensi yang sama dengan alam semesta itu, kita itu bisa mendengar, melihat, dan merasakan bahwa mereka itu betul-betul sedang bertasbih. Saya beberapa kali ya, misalnya lagi santai gitu ya, kemudian tapi step-stepnya gitu dulu kayak Abu, jadi harus santai betul-betul, sungguh-sungguh santai, lalu kita di tengah alam, lalu kita sentuh hati, senyum yang lepas kayak kemarin gitu ya, lalu kemudian kita melihat alam semesta itu, kasih sayang Allah bawa kita ke dalam frekuensi yang sama dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan pemandangan yang indah itu. Di dalam frekuensi itu kita bisa merasakan betapa mereka itu sedang berbahagia, bergembira, bernyanyi-nyanyi, sedang bertasbih kepada Allah. Dan di situ ya, ketika kita ada di dalam frekuensi itu, kita lepas dari dalam diri kita tuh selaras dengan alam itu, bahkan ada rasa menyatu dengan alam itu. Saat itulah hati kita bisa terbuka seterbuka-terbukanya. Nah gitu, Allah bisa buka hati kita seluas-luasnya. Nah jadi, mengapa sih manusia itu ditaruh di bumi yang indah, yang ada bunganya, ada pemandangan indah, ada binatang-binatang yang lucu ya. Bahkan sekarang banyak orang yang balik ke tanaman, suka tanaman lagi, balik ke alam, ya. Benar. Karena itu kehendak Allah. Bahwa awal-awalnya kita mungkin, ya maaf ya, kalau melihat tanaman, ditanam, kemudian dilihat, itu kita kayak sedang menanam sesuatu. Tapi sebenarnya step berikutnya, kehendak Allah itu dengan semua alam semesta ini, itu kita itu menyatu dengan mereka, dengan keindahan itu, dengan alam semesta itu, selaras dengan mereka, ada di dalam frekuensi gelombang yang sama dengan alam itu, dan pada saat itulah kita bisa bertasbih kepada Allah bersama-sama dengan alam semesta, bersama-sama dengan tanaman, bersama-sama dengan hewan, bersama-sama dengan alam sekitar kita. Dan itu suatu kur atau paduan suara orkestra yang sangat indah. Benar-benar indah. Jadi dengar suara burung, dengar angin, dengar pohon, dengar burung yang lagi mengembangkan sayap, yang lagi berkicau, semuanya lagi bertasbih, dan saat itu pun kita dibantu kasih sayang Allah masuk ke dalam frekuensi yang sama dengan alam semesta itu, sama-sama bertasbih kepada Allah, lalu kita mengucapkan segala puji hanya bagi Allah, hanya memuji nama Allah. Itu betul-betul suatu hal yang indah yang membuat hati kita tuh terbuka, lepas gitu. Benar-benar semuanya lepas. Nah, hati kita bisa lepas-lepasnya, terbuka selebar-lebarnya. Nah, kita bisa bersyukur bersama-sama dengan alam semesta, selalu ada di gelombang dan frekuensi yang sama dengan alam semesta itu. Kita keluar dari dalam diri kita nih yang banyak masalah, banyak beban, banyak pikiran, banyak apapun, yang pedulinya hanya dengan kita, saya yang dibatasi oleh tubuh ini. Kita dibawa keluar oleh Allah dari dalam diri kita dan dibawa ke dalam frekuensi alam semesta dan bertasbih bersama-sama dengan mereka semuanya. Itu makna dari hamdalah. Jadi bagaimana segala puji bagi Allah, memuji nama Allah, tapi ada di gelombang yang ada di alam semesta ini gitu. Makanya kita tuh nggak ditaruh di planet Mars atau di bulan yang nggak ada apa-apa. Kita tuh ditaruhnya di bumi agar hati kita terbuka. Nah, gimana caranya? Kita harus ada dalam kesadaran yang sama dengan alam semesta itu, dan itu sangat bantu kita untuk membuka hati kita lebih keutuhnya kepada Allah. Jadi kuncinya adalah
sadar tentang kesadaran-kesadaran ini, berpaling dari kita, jadi udah lepas dari kita semua, lalu kita hanya sentuh hati lepas, ya, dan biarlah kasih sayang Allah bawa kita masuk pertama kali menikmati pemandangan, burung, rumput, pohon yang indah gitu, kasih sayang Allah bawa kita masuk ke dalam frekuensi yang sama dengan mereka, lalu dibantu kasih sayang Allah kita bertasbih bersama-sama dengan mereka semuanya, gitu. Jadi mungkin Mas Sony kalau ada yang sering istilah menyatu dengan alam tuh itu kali ya Mas Sony ya? Iya, betul. Oke. Betul. Itu kan suatu istilah yang kelihatannya nggak spiritual. Iya. Itu saya sering dengar kalimat menyatu dengan alam itu justru di film-film kungfu Mas Sony. ada murid-murid Shaolin yang pertama mau masuk harus menyatu dulu dengan alam gitu, menyatu dulu dengan ya maksudnya energi itu kali ya gitu ya. Betul. Iya. Betul. Kayak nggak spiritual tetapi itu dalam banget ternyata maknanya. Iya. Sekarang gini ya Kang Abu ya. Iya. Ketika kita ada di frekuensi itu, siapa yang menggerakkan semuanya? Misalnya ini ya, pohon ini ya bergerak gitu. Ini yang menggerakkan siapa? Ini yang menggerakkan kasih sayang Allah. Dia nggak bergerak sendiri loh. Iya. Pohon ini. Iya. Coba, nih ya, tuh. Dia nggak bergerak sendiri. Semuanya tuh digerakkan oleh kasih sayang Allah gitu. Semuanya tuh di dalam kepasrahan, ketundukan kepada Allah dan sedang memuji Allah. Nah, jangan salah. Kita bilang wah tumbuh-tumbuhan itu nggak secara spiritual dia lebih Islam daripada saya gitu. Iya betul. Benar Mas, benar. Matahari itu Islam banget gitu karena dia tunduk patuh kepada Allah. Nggak pernah mungkin suatu hari dia terbit dari barat lah gitu, suka-suka dia gitu kan nggak. Ya Islam sekali. Jadi bagaimana kita belajar tunduk patuh kepada Allah melalui alam semesta itu. Nah itu nggak boleh hanya diomongin, harus sampai dirasain betul, sampai kita tuh ada di dalam frekuensi gelombang itu. Baru kita ngerasa, waduh indah sekali ternyata mereka ini ada di dalam suatu nyanyian paduan suara orkestra yang sangat indah, sama-sama memuji nama Allah dengan caranya masing-masing gitu. Oke. Jadi relate Mas Sony sama satu ayat yang jadi ingat bahwa orang berakal itu memikirkan penciptaan langit dan bumi mungkin belajar dari alam kali ya Mas Sony, kayak gini kali ya. Gitu ya. Betul. Oke. Kita buka ya ayatnya ya, surat 3 190. Oke, 3 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya. Oke nih, jadi ngerti ayat ini nih, jadi ngerti banget nih. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Iya, jadi semua itu diciptain Allah itu gak ada yang sia-sia. Dan semua itu gini ya, alangkah indahnya kalau kita itu bisa keluar dari, berpaling dari diri kita sendiri ya, berpaling dari masalah kita, berpaling dari beban-beban kita, berpaling dari semua keterbatasan kita, berpaling dari semua apapun yang ada di dalam hidup kita ini. Coba luangkan waktu kita untuk berada di alam sambil melihat pemandangan indah. Ini kayaknya jangan di Jalan Jenderal Sudirman atau Tamrin nih. Jadi pasti betul-betul di alam yang indah. Di pohon kebun boleh, di rumah boleh. Ke daerah Sentul minimal. Ya, Sentul boleh. Atau di alam, di mana, di kebun boleh. Coba lihat tanaman, ya lihat binatang. Kalau malam lihat bulan, lihat bintang ya. Kalau masih kelihatannya awannya ya, lalu coba sadarin sambil sentuh hati sampai ya, kasih sayang Allah bisa bantu kita bukan sekedar menikmati pemandangan yang indah, mendengarkan suara-suara alam ya, stepnya begitu dulu, nikmati pemandangan yang indah, suara-suara alam, lalu sambil santai. Nah lalu begitu santai, kasih sayang Allah bantu masuk ke dalam frekuensi yang sama dengan alam itu.
dan kasih Allah bantu nanti memuji nama Allah bersama-sama dengan alam. Oke. Nah itu udah kita udah nggak mikirin diri kita gimana, hati kita kebuka apa enggak, kita udah keluar betul-betul bernyatu kayak Kang Abu sampaikan tadi, menyatu dengan alam semesta ini. Kita sentuh hati tuh rasanya wah lepas gitu. Oke. Karena kita sedang yang tadinya kita berada di dalam diri kita sedang mengutamakan saya, untuk hati saya terbuka, untuk saya lebih bahagia, untuk saya lebih tenang hidupnya, lebih damai, lebih banyak dapat ilmu, lebih apa, itu kan tentang saya kan. It's all about me gitu. It's all about us. Nah kalau kita di dalam alam semesta itu kita kayak keluar dari kita, dari kepentingan kita, kemauan kita, harapan kita, hanya ingin bersama-sama alam memuji nama Tuhan. Di situ hati kita bisa kebuka selebar-lebarnya, Kang Abu. Okay. Dan betul-betul ada semacam aliran yang nggak cuman apa ya di dalam diri kita, tapi seluruh alam semesta itu kayak dibanjiri, dihujani oleh kasih sayang Allah yang sangat indah dan berkelimpahan, kira-kira begitu. Nah itu perlu step by step. Nah sebenarnya Al-Fatihah yang dibaca surat Alhamdulillah itu Hirobil Alamin itu harusnya sampai ke sana kesadarannya, pengalamannya itu kira-kira. Nah itu kayak apa ya? Sebenarnya kalau udah begitu ya sebenarnya detik demi detik yang kita lewati itu sudah diatur kok sama Tuhan. Ya. Hari ini detik ini saya harus bicara apa ke Kang Abu, harus ngomong apa, bagaimana. Kalau kita berada di dalam sebagaimana halnya alam memuji nama Tuhan, semua itu udah diatur, ditulis oleh Tuhan sebelum kita diciptakan. Yang namanya ditulis di Lauhul Mahfuz itu kan. Coba dibuka tuh surat 57 ayat 22. 57 ayat 22. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, jadi sampai sedetik-detik detail-detailnya itu semuanya udah ditulis sama Allah kok, udah diatur semuanya. Itu. Kalau kita di dalam pengaturan Allah, bersama-sama dengan alam, di dalam frekuensi yang sama dengan alam semesta ini, karena gini, pengaturan Allah pasti ada di frekuensi yang sama dengan alam semesta. Kalau kita keluar dari frekuensi itu, maka kita nggak dalam pengaturan Allah, kira-kira begitu. Karena alam semesta ini diatur dalam frekuensi yang sama. Jadi kalau kita ingin berada di dalam hati yang lebih terbuka, lepas ya, kalau ibaratnya itu frekuensi FM, kita harus ada di frekuensi FM dan ada di dalam gelombang tertentu. Jangan pakai radio AM gitu. Jadinya kita nggak bisa, hidup kita tuh jadi terlalu sibuk mikirin diri sendiri, mikirin saya, beban masalah segala macam gitu. Tapi nggak betul-betul lepas, kira-kira begitu. Nah bahkan daun yang jatuh pun kan di dalam Al-Quran kan disebut sudah ditentukan ya kan? Iya. Surat 6 ayat 59. Nggak ada yang luput pokoknya. Ini luar biasa. Ada. 6 ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang goib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Iya, jadi sebelum ini semua diciptakan, bahkan daun yang gugur kapan, detik keberapa, berapa yang gugur segala macam tuh udah tertulis semuanya. Jadi udah ada tulisannya semua, kecuali kita sebagai manusia ini milih jalan yang sendiri gitu, nggak di dalam rencana, kehendak, pengaturan dari Allah gitu. Nah, kita sibuk aja, ribut, hidup tuh sibuk sendiri gitu. Padahal kita udah dikasih alam, itu
sarana kasih sayang Allah yang luar biasa gitu kira-kira. Jadi alam itu diciptakan bukan sekedar untuk dinikmati, dihuni, tetapi bagaimana kita bisa belajar dari alam untuk bisa masuk ke dalam frekuensi gelombang yang sama untuk bersama-sama kasih sayang Allah, bantu kita semua di dalam afalnya, perbuatannya, memuji namanya, dan mengutamakan Allah, bukan mengutamakan diri lagi, kira-kira begitu. Itu Kang Abu. Jadi saat itulah hati kita bisa terbuka, Al-Fatihah itu bisa terjadi dengan seindah-indahnya. Gitu. Sip. Jadi intinya menyatu ya Mas Sony ya. Jadi kayaknya kalau udah tahu ini secara teoretikalnya, mungkin kita harus coba Mas Sony. Kita harus coba, betul. Ya. Tapi menyatu itu ya bukan usaha kita loh. Wah, saya mau nyatu, nggak akan bisa. Jadi kita itu hanya bisa dibawa ke dalam frekuensi yang sama dengan alam semesta, muji nama Allah itu, kalau kita dibawa Allah ke dalamnya. Kalau kita udah dibawa ke dalam kasih sayangnya lebih dalam lagi gitu. Nah, baru kita bisa ada di dalam frekuensi dan gelombang yang sama, kira-kira begitu. Gitu. Nah, kalau udah di dalam situ, tetaplah di situ, jangan juga keluar. Nah, jadi sehari-hari tuh kita kayak rasanya tuh keluar dari kita, tapi di dalam sesuatu yang luas sekali, itu bebas gitu, lepas gitu, gak mudah untuk digoyang oleh emosi negatif atau mungkin peristiwa-peristiwa di dalam hidup dan sebagainya. Itu kira-kira. Jadi emang kalau usaha dari kita sendiri nggak bisa aja gitu ya Mas Sony ya? Nggak bakal bisa aja. Ya makanya benar-benar harus mengandalkan kasih sayang Allah. Dan ini sebenarnya alaminya tuh kita diciptakan seperti itu gitu. Nah, alaminya tuh kita diciptakan untuk seperti alam kan? Iya. Jadi kalau alaminya begitu ya jangan nggak usah pakai usaha gitu. Justru yang buatan kita harus kita hentikan semua gitu, supaya kita ada di dalam kesadaran yang sama dengan alam. Allah itu sifat alaminya kita gitu. Gitu. Ya. Gitu. Oke, kalau begitu boleh kita coba Mas Sony? Boleh dong. Boleh. Ya. Yang lain juga mau coba ya, bukan cuma Kang Abu kan ya? Iya, semuanya pasti. Kita coba bareng-bareng. Iya. Oke, kita pakai kesadaran yang sebelumnya yang kemarin kita udah coba ya. Iya. Bahwa kita tuh harus santai dan lepas. Kemarin lepasnya kayak apa analoginya? Bungee jumping. Betul. Bungee jumping. Jadi semua udah pada tahu ya bungee jumping ya? Kayaknya udah pada pengalaman, udah pada coba lihat. Saya seenggaknya pernah nonton di TV ya. Iya, bisa ngebayangin. Betul, jadi pasti kayak bungee jumping, ini jangan serius. Saya lihat di sini ibu-ibu nih banyak yang serius kayak di pengajian gitu. Kayak lagi ngaji gitu ya. Kayak lagi di pengajian. Iya jangan serius ya, kita santai. Itu tuh ada beberapa yang sibuk nyatet, sibuk pengen dapat apa ilmu ya, sibuk apa mau nginget-nginget, nggak usah ya. Jadi kita santai aja gitu. Nah ya, kacamatanya ditaruh aja deh di bawah ya, supaya lebih santai. Ini benar-benar harus santai, sesantai-santainya. Ya kalau boleh dibuka kameranya supaya kita bisa lihat juga nih ya. Oke. Jadi pertama-tama yang perlu kita lakukan tuh adalah lepas semua keinginan, harapan, kemauannya untuk tadi ya, untuk bisa menyatu dengan alam kita lepas, untuk bisa masuk ke dalam frekuensi itu juga kita lepas, untuk punya kepentingan, keinginan apapun kita lepas, kepengen bagus ya, kepengen bisa, kepengen prosesnya ini baik, semua kita lepas ya. Nah, itu sikap yang yakin dan percaya kepada Allah tuh melepas semuanya. Ya, untuk hanya berada di sini dan saat ini,
menghentikan semua pikiran yang masih membebani pikiran di otak kita, beban-beban di hati dilepas semua. Nah, segala-galanya dilepas. Caranya gimana? Coba badannya dimajukan ke sandaran kursinya ya. Majukan badannya, jangan nyender. Nah, maju dulu ya. Dengan niat melepas semuanya. Lalu badannya disenderkan, dijatuhkan ke sandaran kursi gitu dengan sambil teriak, sambil ngomong Nah, nah ini masih rada basa-basi ya. Coba majuin lagi badannya ke depan, maaf ya, majukan ke depan. Kepalanya nggak usah mendongak ke atas ya. Nah, coba lihat saya dulu ya. Kalau kita menyender sambil melepas semua itu harusnya benar-benar dilepas. Harga diri basa-basi pun dilepas. Jadi benar-benar yang Nah, jangan buru-buru tutup mata. Kalau tutup mata langsung nahan. Biarin aja dulu buka mata. Apakah sudah lepasnya? Lagi lepas. Kalau mau sekali lagi dicoba boleh gitu ya. Sekali lagi majuin lagi, lepas lagi. Nah, apakah udah santai belum pikirannya? Kalau udah santai, baru tutup mata. Ya, kita coba sama-sama ya. Badannya dimajukan dulu ke depan. Nah, lalu dengan niat melepas semuanya. Segala-galanya nggak ada yang dipegang ya, badannya juga lepas, rileks gitu ya. Matanya jangan buru-buru ditutup, lihat dulu ke atas. Apakah kepalanya, daerah kepala udah lepas, udah santai. Kalau belum, nah wajahnya lepas, santai. Lehernya semuanya yang masih tegang-tegang dilepas, santai. Bahunya, pundaknya lepas, santai. Nah, matanya boleh dipejam perlahan-lahan. Kepalanya jangan mendongak, jangan menunduk ya. Nah, apakah dadanya sudah lepas? Kalau belum, lagi lepas, santai. Nah, sampai ke pinggang, udah lepas belum? Udah santai belum? Kalau belum, lepas berat tubuhnya ke kursinya, di paha, di lutut, di betis, sampai ke ujung telapak kaki, lepas semuanya. Jangan cuma kulit luarnya, tapi juga dalam-dalamnya ya, organ-organnya nggak usah mikir gimana caranya. Seluruh organ tubuhnya sampai ke sel-selnya, santai lepas. Nah, apakah semua kita sudah santai dan lepas? Nah, pasti Tuhan lagi bantu kita dengan seindah-indahnya. Nggak usah sibuk melepas ya. Nah, apakah Bapak Ibu sekarang udah santai, benar-benar santai? Kalau santai tuh Bapak Ibu udah bisa mengenali ada sesuatu yang tenang, yang damai ya. Nah, itu tuh berkat Allah yang berasal dari kasih sayangnya sedang menunggu kita kayak di atas gitu ya, mau masuk ke dalam diri kita ya. Nah, sambutlah berkat dan kasih sayang Allah itu dengan senyum manis dan lepas. Nah, jangan tahan senyumnya, dilepas. Iya, bagus. Semakin manis, semakin lepas. Nah, kalau ibu-ibu bapak di sini sangat santai, cukup santai ya, kerasa ya begitu senyumnya dilepas tuh. Ada sesuatu yang kayak mengalir gitu di atas kepala, masuk ke dalam diri kita ya.
Nah, jangan lupa ya, sikapnya seperti yang bungee jumping itu ya, badannya lepas gitu. Orang bungee jumping kan lagi, nah terus dibawa masuk. Lagi lebih dalam lagi, semakin dalam lagi. Nah, iya, sambil senyum, manis, dan lepas. Nah, sambutlah ya berkat Allah yang berasal dari kasih sayangnya dengan sentuh hati. Hatinya disentuh dulu ya. Nah, jangan ada yang nggak sentuh ya. Nah, ini adalah ekspresi kesediaan kita agar hati kita dapat dibuka oleh berkat Allah melalui kasih sayangnya. Nah, jangan serius ya. Nah, ini masih ada yang kayak orang dewasa ya, kayak orang tua gitu ya, senyumnya ya. Harus seperti anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu ya, nggak pakai basa-basi, lepas ketawanya gitu, apa senyumnya ya. Nah, ya lagi, semakin lepas. Nah, bagus. Iya, nah sadari ya, berkat Allah ya, jadi semakin kuat dan indah. Nah, di hati kita melakukan hal-hal yang terindah untuk hati dan diri kita terus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Nah, kalau Bapak Ibu sini udah sangat lepas ya, udah cukup lepas ya, terasa ini kayak berkat Allah tuh tarik kita semakin dalam ke dalam berkatnya, lebih dalam lagi, ke dalam kasihnya lebih dalam lagi. Nah, ya, coba kita mundur sedikit ya, membiarkan dirinya ditarik lebih dalam oleh kasih sayang Allah, semakin dalam di dalam kasih sayangnya. Ya, sambil menikmati prosesnya. Menikmatinya tuh seperti menikmati musik yang santai, seperti melihat pemandangan yang indah ya. Bapak Ibu kan pernah lihat alam ya. Nah, rasakannya kalau hatinya lihat alam yang indah tuh hatinya gimana rasanya. Nah, gitu santainya kayak gitu. Ya, bagus. Nah, apakah kita udah tersenyum manis lepas? Kalau belum berarti hatinya masih dipegang. Nah, lepas ya kayak lepas balon gitu. Nah, gitu betul. 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 Nah, ini kan sambil menikmati ya. Sambil menikmati, membiarkan dirinya dibawa masuk ke dalam kasih sayang Allah yang lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Iya. Nah, bagus. 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 Nah, pertanyaannya apakah badan saya, diri saya masih seperti orang bungee jumping gitu, lepas ke bawah yang bungee jumping yang nggak ada dasarnya itu ya, terus menerus gitu, atau sekarang udah berhenti. Nah, berhenti itu artinya kayak diam gitu. Nah, harusnya terus pasrah, berserah, lepas saja. Iya, iya. Rasa ini kayak tarik ke bawah terus semakin dalam ya. Semua yang masih megang di hati kita tuh kayak copot, lepas, rontok turun ke bawah gitu ya. Nah, dan bersamaan senyumnya manis yang lepas, bukan sekedar senyum, tetapi senyum manis lepas ke hati. Nah, senyum manis lepas ke hatinya, kerasa kan hatinya jadi lebih enak gitu. Ya, nah lagi ya, senyumnya yang dari hati. Jadi bukan kita senyum sekedar wajahnya, tapi juga hatinya dibiarkan tersenyum yang manis lepas.
Dia senyum yang manis lepas. Kita nggak tahu gimana caranya, pokoknya hati itu bisa ikut tersenyum loh. Nah, iya bagus, bagus, bagus. Nah, bersama dengan hati yang tersenyum manis lepas, biarkan ya wajahnya, hatinya senyum manis lepas ke setiap makhluk Tuhan, makhluk Allah, segala sesuatu yang ada di mana-mana. Nah, iya, rasa senyumnya kayak nggak ada dindingnya gitu, ke mana-mana, ke segala arah, lepas. Iya, bagus. Nah, iya, terus ya jangan buru-buru, santai aja. Nggak usah peduli ini udah manis belum, udah lepas belum, kita pokoknya lepas ya, lepas-lepas nih. Nah, ini saya lihat masih banyak yang serius ya. Jangan serius. Nah, kalau anak bayi itu kalau lagi serius sama ibunya digoda-godain gitu ya. Ayo, lebih lebih lepas lagi senyumnya ya, jangan serius, santai. Iya, nah bagus. Nah, sekarang kasih sayang Allah bantu ya. Kita seperti ada di dalam di tengah alam yang indah. Nah, ini karena di rumah ya, jadi kalau buka mata kan nggak di dalam alam yang alami yang indah ya. Tapi kasih sayang Allah bantu ya, analoginya seperti kita sekarang berada di dalam alam yang indah, dikelilingi oleh alam yang indah, oleh pepohonan, bunga-bunga yang indah, ada burung, ada binatang, langitnya pun indah, awannya indah, ada matahari yang bersinar dengan indah, ada rerumputan yang indah, ada hewan-hewan kecil yang sangat indah, yang ada di sekitar kita. Nah, kasih sayang Allah anugerahkan kita kesadaran bahwa mereka itu sedang tunduk dan patuh kepada Allah ya. Nah, iya betul gitu ya. Nah, kita inilah satu-satunya yang sibuk dengan diri kita sendiri, sibuk dengan kepentingan kita sendiri, sibuk dengan kemauan kita sendiri, sibuk dengan prioritas kita sendiri, sibuk dengan segala-gala yang kita pentingkan sendiri. Nah, kasih sayang Allah bantu kita untuk kita lepas semua itu yang judulnya kita itu ya, lepas semuanya. Berpalinglah dari semua kita itu untuk dibantu kasih sayang Allah, keluar dari semua itu semua, berpaling dari semua itu hanya untuk dibawa kasih sayang Allah ke dalam frekuensi, di dalam gelombang alam semesta, bintang yang jumlahnya triliunan, matahari kita, bulan, bumi, binatang, hewan, bumi yang sangat indah ini yang sedang bertasbih, sedang memuji nama Allah di dalam sebuah paduan suara ya yang sangat indah, di mana kita itu menjadi salah satu bagian darinya. Nah, kita hanya bagian kecil dari orkestra alam semesta ini yang semuanya sedang memuji, memuliakan, bertasbih di dalam nyanyian yang sangat indah, di dalam nyanyian pujian yang sangat indah, hanya untuk memuji nama Allah. Iya.
Nah, ya, kerasa kita hanya kayak bagian sebutir debu aja dari semuanya itu, tapi kita ikut di dalam suatu orkestra pujian, nyanyian yang sangat indah, hanya memuji nama Allah. Nah, iya. Kita itu sama seperti semut yang kecil yang lagi jalan di depan kita, atau sama seperti nyamuk yang lagi terbang gitu ya, yang sedang memuji nama Allah. Sama kayak kita gitu. Jangan ngerasa lebih. Hanya sebutir debu aja yang sebenarnya sangat kecil, gak ada artinya gitu. Tapi kasih sayang Allah bantu kita untuk kita masuk ke dalam frekuensi itu lebih dalam lagi, dibantu kasihnya memuji, memuliakan. Nah, iya, bertasbih. Rasa hatinya bahagia nggak? Bahagia, lepas gitu. Nah, gitu. Iya, kerasa nggak? Udah nggak ada kita lagi gitu rasanya. Semua tuh menyatu dengan nyanyian alam semesta gitu. Nah, jadi kalau memuji itu nggak sendirian tapi bersama-sama gitu. Nah, ya betul, betul, betul. Nah, coba ya dengan kesadaran ini ya, kasih sayang Allah bantu kita untuk hanya memuji, memuliakan, bertasbih, bertahmid, bertakbir ya kepada Allah ya. Hatinya aja, otaknya nggak usah ikut, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, bersama-sama dengan alam semesta, bersama-sama dengan binatang, hewan, tumbuhan, bintang, awan, dan segala sesuatu yang alami yang Tuhan ciptakan, mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur kita semuanya. Nah, kerasa sesuatu di hatinya? Iya. Nah, kerasa nggak begitu kita menyatu dengan alam tuh Allah semua bantu kita menghilangkan kemauan kita, pikiran-pikiran kita, diri kita bahkan ya udah kayak lebur menjadi setitik debu ya di tengah alam semesta yang sangat indah ini. Gitu. Apakah kita bisa mendengar, merasakan bahwa burung yang sedang berkicau itu sedang memuji nama Allah? Nah, apakah kita udah ada di frekuensi yang itu? Atau kita masih mikir? Nah, kalau mikir nggak jalan nih, nah lepas semua pikirannya. Nah, apalagi mikirin diri kita sendiri ya. Apakah kita udah di dalam frekuensi di mana daun yang bergoyang di tiup angin itu sedang seperti anak kecil yang bernyanyi-nyanyi gitu ya, memuji nama Allah sambil kepalanya goyang-goyang gitu ya, bahagia lepas gitu. Nah, iya gitu. Nah, biarkan kasih Allah bahwa kita semakin selaras, semakin menyatu, semakin bersama-sama dengan alam semesta ini hanya untuk memuji, memuliakan nama Allah aja. Nah, di dalam nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, Alhamdulillah Rabbil alamin. Nah, ya. Nah, maka kita bisa rasa semua burung, semua tumbuhan, tanaman, segala macam itu sedang memuji, dan segalanya itu hanya memuji kepada Tuhan, kepada Allah, nggak ada yang lain. Nah, kita sebagai bagian member yang baru nih ya,
Nah, new member dari semua itu semua, anggota baru dari alam semesta ini, biarlah kasih sayang Allah bantu kita untuk bergabung ke dalam alam semesta ini, jadi bagian dari alam semesta ini yang selalu memuji, memuliakan nama Allah di dalam hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, yang dari hati, tanpa suara, tanpa kata-kata. Iya. Nah, kalau udah betul-betul di dalam frekuensi itu, Bapak Ibu ya, teman-teman di sini boleh buka mata. Nah, buka mata, coba gitu ya. Nah, coba lihat sekelilingnya, tanaman, binatang, yang makhluk hidup ya, yang alami ya. Lagi ngapain mereka itu? Lagi ngapain kita sekarang? Nah, ayo coba. Nah, iya. Nah, kerasa nggak dengan begini aja, dengan pendekatan alam dan hamla ini, hati kita tuh udah kebuka, alamnya udah kebuka gitu. Gitu Kang Abu. Bisa nggak sambil jalan, sambil kegiatan sehari-hari tetap di dalam frekuensi alam semesta itu? Nah, harusnya bisa kalau kita nggak sibuk sama pikiran ya, kepentingan segala macam. Nah, biarkan selalu di dalam frekuensi bergabung dengan alam semesta, menjadi bagian dari alam semesta itu, hanya untuk memuji, memuliakan, bertahmid, bertasbih, bertakbir kepada Allah tanpa suara loh ya, tanpa kata-kata, dari hati gitu. Oke. Gitu Kang Abu dan teman-teman semua. Luar biasa Mas Sony, ini jadi lebih benar-benar bukan tahu aja gitu ya, jadi lebih ngerti, belajar ke alam itu tadi ngerasain gimana ya jadi punya perspektif baru lebih dalam gitu tentang si tanaman, tumbuhan, alam, karena tadi ngerasa lepas banget gitu, luas banget gitu Mas Sony. Itu yang dirasain sih. Itu aduh luar biasa banget. Alhamdulillah. Iya betul. Oke. Jadi hamdalah tuh bukan hanya ucapan intinya gitu ya Mas Sony ya, bukan hanya ucapan, bukan hanya di alhamdulillahirabbil alamin, bukan itu, tetapi penyatuan. Nah, si penyatuan ini kalau kita dalam sholat misalkan sehari-hari kan dibaca gitu ya, itu salah satu upaya kita untuk tetap di dalam frekuensi itukah gitu Mas Sony? Iya betul, jadi kadang-kadang kita lupa, kita sedang sibuk gitu ya, misalnya lagi ngerjain apa gitu, kita kayak keluar dari frekuensi gelombang alam semesta yang sedang memuji nama Allah itu ya, kita keluar karena kita sibuk. Nah, lalu kita sholat lagi, kita sentuh hati lagi, santai. Nah lalu kalau buru-buru pasti nggak bisa, harus santai, bacanya juga kalau mau baca dalam hati boleh, mau diucapkan dengan pelan boleh. Kalau ngucapinnya keras sedikit pasti nggak bisa juga. Jadi harus betul-betul alhamdulillahirabbil alamin ya, kasih sayang Allah bantu saya, bahwa saya masuk lagi ke dalam frekuensi alam semesta ini yang sedang memuji, memuliakan nama Allah gitu. Kira-kira begitu. Terus ya. Oke, Mas Sony, luar biasa, terima kasih. Jadi tambah lagi kedalaman gitu ya. Kemarin basmalah kita udah rasa, hari ini alhamdulillah ini berkaitan ternyata sama semesta raya, alam semesta, sama semua makhluknya Allah. Lebih ngeh lagi, bahkan jadi lebih appreciate lah gitu ya sama tanaman gitu Mas Sony, ngelihatnya jadi lebih gimana ya, lebih ada kayak ada hubungan gitu, kayak ada menyatu gitu. Itu sih yang dirasain. Oke, Mas Sony, ini alhamdulillah luar biasa siang hari ini. Ada penutup statement, final statement untuk episode 8 ini Mas Sony, silahkan. Iya, oke. Jadi hamdalah ini suatu step yang sangat penting untuk kita bisa buka hati kepada Allah, menggunakan semua sarana-sarana yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu alam semesta, yang secara alami sebenarnya
bisa kita lihat bahwa itu bukan sesuatu yang sia-sia Allah ciptakan itu, tetapi hanya untuk satu tujuan, agar hati kita itu bisa lepas, bisa bersama-sama dengan alam semesta itu di dalam kasih sayang Allah, di dalam gelombang yang memuliakan nama Allah, memuji nama Allah. Ketika kita sudah keluar dari diri kita dan hanya setiap saat memuji nama Allah, itu hati kita tuh dengan otomatis akan dibuka, kotoran-kotoran dibersihkan, dosa-dosa dibersihin gitu ya. Karena kita lagi nggak sedang mentingin diri kita sendiri, lagi megang hati kita sendiri, lagi peduli terhadap diri kita. Jadi kita kayak pergi aja kemana gitu ya, ke alam semesta, tahu-tahu hati kita udah dibersihin, udah lepas, udah lapang, udah lebih indah lagi gitu ya. Dan itu seperti nyanyian yang sangat indah, jadi kayak orkestra yang sangat indah ya, yang sebenarnya itu kayak hati kita tuh nyanyi-nyanyi terus gitu Kang Abu. Iya. Jadi kayak ada nyanyian di hatinya terus, kayak wah happy lepas, nyanyi-nyanyi gitu. Nah itu kalau udah begitu, wah itu rasanya mau bersyukurnya lah dalam, mau berdoa langsung di dalam frekuensi itu. Bayangin ya, frekuensi alam semesta ini berdoa kepada Allah, wah itu apa-apanya akan sangat dalam, hubungannya juga sangat dalam, nggak sekedar konsep gitu ya kan, nggak sekedar konsep. Nah jadi, tapi jangan sibuk ya, memuji nama Allah tuh bukan berarti setiap saat kita harus kayak dihitung-hitung gitu ya. Lalu kemudian jadi sibuk ya, alhamdulillah itu sibuk. Biarin aja hatinya yang memuji nama Allah. Hati itu bisa punya kesadaran sendiri kok gitu. Nah itu yang lebih dalam lagi, kira-kira begitu. Oke, terima kasih Mas Sony sudah membawa kita semua masuk ke dalam, lebih dalam lagi memaknai alhamdulillah gitu. Jadi puluhan tahun sholat baca alhamdulillah gitu ya. Baru hari ini baru benar-benar dapat makna yang benar-benar bisa dirasain bahwa ada bonding antara diri, semesta, tumbuhan, tanaman, semuanya lah, inti semuanya jadi menyatu dan lebih terbuka. Terima kasih Mas Sony, luar biasa pada siang hari ini. Mudah-mudahan alhamdulillah ini bisa teraplikasi, bermanfaat. Basmalahnya udah, alhamdulillahnya udah. So sesaat lagi atau kita maksudnya sesaat kita membacakan bismillah dan alhamdulillah, tadi kata Mas Sony jangan sibuk, karena semakin kita mau, semakin kita justru berusaha, semakin nggak dapat. Tetap relax, tetap santai, dan biarkan kasih sayang Allah yang mengangkat dan menarik untuk masuk ke dalam kasih sayangnya. Terima kasih. Saya mau ini Kang Abu mengucapkan selamat atas kita semua udah menjadi anggota baru dari alam semesta. Oh iya benar. Yang selama ini sibuk sendiri, sekarang jadi anggota baru alam semesta. Jadi nanti kartu anggotanya dikirim ke rumah masing-masing ya. Oke. Selama ini kayak individual ya, dia kita gitu ya. Ternyata kita satu. Wah itu luar biasa. Udah deh, ini susah diceritain ini, tapi jadi lebih appreciate banget nih ngelihat si tanaman yang ada di situ tuh, di luar di situ dan seterusnya. Jadi wah luar biasa. Terima kasih Mas Sony. Sampai ketemu next, kita akan bahas Malik. Wah ini seru nih kayaknya. Jadi bismillah udah, alhamdulillah udah, Malik Yaumiddin. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Sony. Terima kasih.